Hai sahabat rumah ilmu yang ada di rumah dan atau dimanapun berada. Yap, kembali lagi bersama saya Kak Ica dan aku Kak Nizam. Halo. dalam sesi acara Rindu Rumah Ilmu Candu. Nah Kak Nizam, Yes. kenapa kita sesi acara Rindu kali ini pakai baju warna merah nih Kak? Soalnya sekarang ini lagi bulan Agustus, Kak. Nah kalau bulan Agustus apa sih yang ada di ingatan Kak Nizam nih? Balap karung, makan kerupuk. Ya pokoknya tentang perlombaan itu lah ya Kak. Yes, benar banget. Nah, tapi kakak bukan di bulan Agustus tuh ada hari besar. Apa tuh hari besarnya? Hari besar. Iya. Oh, tanggal 17, Kak. Nah, betul. Kenapa ini ada bendera merah putihnya kan Kak? Biar Yes, benar. suasana kita sesi rindu kali ini tuh kayak semangat kita tuh bisa menularkan ke ini sobat rumah ilmu yang ada Teman-teman di kita rumah. ya, Iya semuanya. betul. Pastinya dong. Nah, pasti pembahasan kita kali ini kan sangat menarik nih Kak. Yes. Kita mau ngebahas apa sih Kak sebenarnya? Jadi kita kali ini bakal diskusi tentang pentingnya critical thinking di kalangan siswa. Wah, kayaknya itu pembahasan yang sangat bagus ya Kak. Oh iya, pasti dong. Karena Pasti. Rindu ini berusaha untuk apa ya, menampilkan dengan diskusi yang dengan berbagai macam topik yang menarik gitu lah ya Kak. Yes, Biar benar sobat banget. rumah ilmu yang ada di rumah itu kayak tertarik gitu ya. Oh, iya. Gak bosan-bosan dan pasti menunggu Rindu itu acaranya apa ya dari minggu ke minggunya kayak gitu. Ini Yes. Kak sebenarnya dengan perkembangan dunia ini Kak, teknologi kan semakin canggih nih, maka tuh kayak setiap orang tuh bisa mengakses nih dalam segala penjuru nih Kak. Yes, benar. Kakak setuju banget gak sih Kak? Setuju banget. Jadi bener ya, kalau dulu kan ada istilahnya globalisasi ya Kak. Iya. Itu kan katanya yang batas-batas dunia itu kayak hilang gitu, dan ya ini bener banget gitu kan. Jadi ibaratnya kita di rumah aja nih, tapi udah bisa istilahnya mengakses Dengan mudah yes, ya. bener banget yang ada di luar sana gitu. Ya, Berarti teknologi itu sangat penting lah ya Kak. Penting banget. Nah, berarti Rindu sesi kali ini kita akan membahas yaitu pentingnya critical thinking bagi siswa dalam menghadapi era society 5.0 nih Kak. bentar. Ya. Dia tambah asik nih Kak. Iya. Dimana kalau misal kita undang kita satu teman lagi Siapa tuh Kak? sebagai narasumber, itu namanya Kak Wiji. Dia adalah Oke. CEO dari Bimbingan Belajar Rumah Ilmu. Gimana kalau kita langsung panggil aja sekarang? Oke, langsung aja nih Kak. Oke. Hai semuanya. Hai. Kak Wiji. Halo. Gimana kabarnya Kak Winci? Alhamdulillah baik, sehat. Dan gimana kabar kalian? Alhamdulillah Iya. Kak, kita sehat. Sangat semangat sekali nih Kak. Oke, kali ini kita mau ngobrolin apa nih Kak? Jadi yang tema mau kita angkat tentang ini Kak, pentingnya critical thinking bagi siswa. Nah Kak Winci, ini kan masih dalam masa pandemi ya Kak. Nah pasti itu pentingnya pemahaman skill teknologi ini kan pasti dibutuhkan buat siswa, terus guru dan dosen. Nah orang tua pun juga harus ini Kak, diwajibkan memahami gimana sih penggunaan teknologi yang baik. Iya kan Kak? Iya. Aku mau nanya nih Kak Wiji. Menurut Kak Wiji nih, apa sih bedanya antara Society 5.0 sama Society 4.0? Ya Kak, jadi tentunya beda ya antara era Society 5.0 itu lebih ke human centered, di mana manusia itu bisa mengimbangi antara teknologi dengan kecerdasan buatan yang dikembangkan. Nah, kalau 4.0 itu di mana teknologi itu lebih ini namanya lebih Dominan ya? dominan. Oh. Ya benar banget, lebih dominan dan segala akses manusia itu ditentukan dengan teknologi. Otomatis dalam era ini sangat berdampak negatif jika kita itu tidak memiliki critical thinking atau pemikiran secara kritis Kak. Contohnya apa tuh Kak? Contohnya ketika gini saja, segala berita kita dapat di Oh iya. secara internet Dengan di mudah ya, online Kak. sosial media, entah itu benar atau tidaknya. Otomatis ketika kita tidak memiliki critical thinking, berarti kita biasanya menelan mentah-mentah berita itu. Iya. Nah, sedangkan ketika kita tidak bisa mengidentifikasi berita itu benar atau tidak, berarti nantinya kita itu ketika kita berpendapat dengan teman yang lain yang berbeda pendapat, otomatis akan berselisih paham dan itu akan berdampak negatif, dan itu pun
berita belum tentu benar. Iya. Gitu kan, Kak. Berarti perlu adanya filter gitu ya kak? Iya, benar banget. Nih kak, sebenarnya kan di era pandemi ini ya kak, penggunaan teknologi ini kan masih gencar-gencarnya gitu. Nah, sebenarnya pentingnya critical thinking bagi siswa di era society 5.0 ini gimana sih kak? Tentunya sangat penting ya Iya. Kak, kembali lagi untuk kepribadiannya. Iya. Karena sekarang untuk sosial media itu berpengaruh banyak kepada diri Iya, kita, betul, Kak. apalagi perilaku. Ketika kita melihat semua informasi yang ada di internet ataupun di sosial media, ketika contohnya bagus pasti kita akan mengikuti bagus. Iya, Tetapi betul. kalaupun tidak, berarti kita akan mengikuti contoh. Sekarang aja banyak sekali aplikasi-aplikasi yang belum tentu mengedukasi, tetapi Iya. memberi dampak yang negatif kepada siswa ataupun masyarakat ini, gitu kan Kak. Iya betul. Berarti itu peran pengawasan dari orang tua ya kak untuk mendidik anak bagaimana sih penggunaan teknologi ini secara baik dan benar, secara Iya. bijak gitu ya kak? Iya, tentu saja untuk pengawasan orang tua itu sangat penting dan nomor satu, dan juga harus lebih sebagai diri kita sendiri, membatasi diri kita sendiri ketika kita mempunyai sebuah teknologi yang bagus seperti handphone. Kita harus membatasi mana sih informasi yang baik untuk diri kita, mana yang tidak baik untuk diri kita. Bagi yang baik ya berarti kita masukkan untuk diri kita, apabila bagi yang buruk berarti kita jangan gunakan untuk diri kita, seperti itu Kak. Nih kak, Ica tuh jadi ingat sebenarnya. Gimana? Tahu nggak kak Nisa, kak Wiji? Apa tuh? Jadi itu ketika ngelesin anak bimbel rumah ilmu, jadi itu ada yang benar-benar nggak bisa lepas dari kotak-kotak itu kak, fidget. Oh iya, Oh, oke. iya. Pasti sering nggak sih kak nemuin kayak gitu? Iya. Nah, gimana sih kak cara kayak membuat anak itu bisa memanfaatkan HP itu dengan manajemen waktu yang baik? Ketika kita pasti meminta untuk ayo melakukan aktivitas yang lainnya dulu kayak gitu, pasti kan anak tuh pada kayak males-malesan, mager-mageran buat ngelepas kotak-kotak itu nih kak. Gimana sih kak caranya? Iya, kembali lagi sih Nurul Kawiji. Nurul Kawiji kembali lagi kepada edukasi orang tua kepada anak, karena ketika anak dilepas sekali untuk memegang kotak-kotak Iya. tersebut di handphone itu otomatis nanti anak berarti berpikiran wah ini dibebaskan, padahal anak itu memiliki tanggung jawab Iya, betul, untuk Kak. belajar, untuk bermain secara sosial, tidak hanya handphone saja. Dan ya kembali lagi tadi Kak Wiji jelaskan bahwa kalau handphone diberikan secara tanpa pengawasan akan berdampak negatif. Seperti itu sih Kak, kalau Kak Wiji. Iya betul ya kak. Terus aku mau nanya nih kak, kalau menurut Kak Wiji nih, gimana sih caranya buat meningkatkan skill critical thinking di siswa kayak gitu kak? Nah, kalian pernah dengar nggak Apa tuh, Kak? waktu itu ada Hilman Enis yang pada tahun 1996 itu kita Iya. harus berpatok, ada beberapa patokan untuk meningkatkan critical thinking, yaitu ada focus, reason, interest, situation, clarity, and overview. Wah. Nah, itu indikator itu kita harus pegang teguh untuk menjadi pribadi yang baik dalam menggunakan teknologi yang sangat canggih ini. Apabila indikator-indikator ini tidak diperhatikan, pasti akan membuat diri kita ataupun pribadi kita itu negatif untuk memperoleh sebuah informasi yang ada. Tentunya contoh ya kegiatan kita dulunya yang kita kembali lagi ke era yang kita belum ada informasi yang sangat luas saat ini. Iya. Otomatis kita hanya berfokus ke sesuatu lingkungan saja, Betul, kan? informasi yang ada di lingkungan. Tetapi kalau sekarang kan segala sesuatu itu informasi kita bisa peroleh
cepat, Iya. mudah, dan sangat banyak sekali informasi. Otomatis kita harus memegang teguh dengan indikator ini. Iya betul Kak. Nanti pokoknya itu pentingnya perilaku bijak dalam menggunakan teknologi gitu ya Kak. Iya, benar banget sih Kak. Nih Kak, pentingnya critical thinking bagi siswa itu tadi ya Kak, berarti dengan indikator tadi. Iya, menurut kami itu sih sangat tepat untuk kehidupan siswa yang saat ini. Tahu sendiri kan, kalau siswa sudah memegang gadget, otomatis pernah nggak sih kalian lihat Apa tuh? orang-orang itu sibuk sekali dengan gadgetnya gitu. Setiap saat Kak. Kadang juga Banyak yang kita susah. dicuekin kan. Iya, betul, Kak. Iya. Ngeselin, Kak. Iya kan, kita Iya. cuekin. Kita lagi asik-asik ngomong, cerita, malah gak Iya. didengerin karena Kayak ngomong mereka sama tembok kan. iya Yes. sibuk Itu ngeselin. sekali Iya. gitu kan. Makanya menurut Kak Wiji hanya itu saja sih, ada 6 indikator, ada fokus, ada situation, clarity, and overview. Nah, dan lain-lain itu kita harus pegang teguh. Oke, jika pasti itu sobat rumah ilmu yang di rumah, apaan itu ya indikatornya bahasa Inggris kayak gitu nggak bener. Jadi itu intinya ya kayak harus fokus, terus harus memiliki kesimpulan, harus memiliki pendapat yang berdasarkan data yang valid Iya, ya, Kak. benar. Dan sesuainya itu semuanya itu tuh berdasarkan dengan kayak peninjauan secara akurat gitu lah ya Iya. Kak. Nah, Kak Nizam, jadi Ya, Kak kesimpulan diskusi kita di sesi kali ini apa nih Kak? Jadi sebenarnya Iya. critical thinking atau berpikir kritis itu adalah keterampilan yang harus dikuasai oleh semua siswa dan semua jenjang. Kenapa? Karena dengan berpikir kritis itu nantinya siswa akan mudah untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan masyarakat. Nah, mengingat saat ini mulai mempersiapkan diri memasuki era Society 5.0 ini, di mana siswa diharapkan mampu memanfaatkan teknologi secara baik dan bijaksana. Nah, siswa juga harus mampu berpikir secara kreatif dan kritis agar nantinya dapat menjadi generasi penerus bangsa yang sukses. Nah, Sukses. menurut Kak Uji sendiri gimana nih? Ada tambahan nggak? buat Enggak sih kesimpulan? Kak, cuma bahas sedikit saja. Iya. Gunakanlah secara bijak teknologi dan selalu berpikir kritis dan kreatif. Nah, jangan lupa ya dicatat buat sobat rumah ilmu yang ada di rumah. Nah, terima kasih ya kepada Kak Uji telah memenuhi pertemuan kita di Rindu sesi kali ini. Oke. Semoga kita bisa ketemu di sesi berikutnya ya Kak. Siap Kak. Nah, untuk menutup sesi kali ini seperti biasa nih Kak, kita perlu yuk Kak. Oke. Nanti aku pandu ya, Kak Oke. Uji Kak Ica. Siap. Seperti biasa ya. Rumah ilmu. Merayu